Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menerangkan customer value analysis yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Anissa Putri, 2 teman saya Herwinda Fiska Milana, 3 Vina Mariska. Pengertian customer value atau nilai pelanggan adalah manfaat atau keuntungan yang diterima oleh pelanggan ketika mereka menggunakan produk atau layanan suatu perusahaan. Hal ini mencangkup persepsi pelanggan tentang nilai yang mereka dapatkan dalam hal kualitas produk, harga wajar, pelayanan yang baik, kepuasan pengguna, dan kepuasan yang mereka rasakan setelah menggunakan produk atau layanan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi customer value: 1. Kualitas produk, 2. Harga, 3. Pengalaman pelanggan, 4. Diferensiasi, 5. Reputasi dan kepercayaan, 6. Kepuasan pelanggan, 7. Faktor emosional, 8. Faktor lingkungan. Tahap-tahap dalam customer value ada 6. 1. Awareness atau pemahaman. Tahap awal dalam customer value adalah ketika pelanggan menyadari atau memahami adanya produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. 2. Consideration atau pertimbangan. Pelanggan akan mempertimbangkan opsi yang tersedia sebelum membuat keputusan pembelian. Pelanggan akan membandingkan nilai yang diberikan oleh berbagai produk atau layanan dan menganalisis apakah produk atau layanan tersebut layak untuk dibeli atau tidak. 3. Purchase atau pembelian. Tahap ini terjadi ketika pelanggan membuat keputusan untuk membeli produk atau layanan yang dipilih. 4. Usage atau penggunaan. Pelanggan akan menggunakan produk atau layanan yang telah mereka peroleh. Pelanggan akan mengevaluasi pengalaman mereka dalam menggunakan produk atau layanan tersebut dan mengukur sejauh mana produk atau layanan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. 5. Certification atau kepuasan. Tahap kepuasan adalah ketika pelanggan merasa puas terhadap penggunaan produk atau layanan tersebut. 6. Loyalty atau loyalitas. Tahap loyalitas terjadi ketika pelanggan secara konsisten memilih untuk tetap menggunakan produk atau layanan dari perusahaan yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dimensi dalam pengukuran customer value. Dimensi dalam pengukuran customer value terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama ada emotional value, yaitu utilitas yang berasal dari perasaan atau afektif atau emosi positif yang ditimbulkan dari konsumsi publik. Yang kedua ada social value, yaitu utilitas yang didapatkan dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri sosial pelanggan. Yang ketiga ada quality atau performance value, yaitu utilitas yang didapat dari produk karena reduksi biaya jangka panjang dan jangka pendek. Yang keempat ada price and value of money, utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap kinerja yang diharapkan dari suatu produk atau jasa. Indikator kepuasan pelanggan. Indikator kepuasan pelanggan adalah tingkatan kepuasan pelanggan ketika mereka membandingkan produk yang mereka terima dengan ekspektasi yang mereka harapkan. Kepuasan pelanggan dapat membuat pelanggan setia kepada produk yang mereka beli. Ada 5 indikator kepuasan pelanggan, yaitu pertama ada kualitas produk. Kualitas produk pastinya adalah yang dicari oleh pelanggan pertama kali. Pelanggan akan mengharapkan kualitas produk yang mereka beli sesuai dengan klaim yang ada di iklan. Maka dari itu, produsen perlu mempertimbangkan kualitas produk yang mereka jual agar tidak mengecewakan pelanggan. Yang kedua ada kualitas pelayanan konsumen. Dengan pelayanan yang baik, konsumen pasti akan merasa nyaman. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang baik di antara lain seperti kecepatan, ketepatan, dan keramahan customer service dalam melayani pelanggan, sehingga pelanggan dapat merasakan kepuasan secara emosional ketika mereka membeli produk. Yang ketiga ada harga suatu produk. Tentu saja pelanggan akan mempertimbangkan untuk membeli suatu produk dari harganya juga. Maka dari itu, produsen perlu untuk mempertimbangkan harga suatu produk agar sesuai dengan target pasar konsumen mereka. Yang keempat ada kemudahan mengakses produk. Konsumen akan merasa puas jika produk yang mereka inginkan mudah untuk diakses dan mudah untuk dibeli. Dalam hal ini, akses untuk membeli produk harus diperhatikan, karena biasanya pelanggan akan cenderung tidak membeli produk yang sulit untuk didapat. Yang kelima ada pemasaran produk. Tentu saja pemasaran produk menjadi indikator kepuasan konsumen. Iklan produk harus mendapat meyakinkan
dan menyampaikan keunggulan suatu produk tanpa melebih-lebihkan, dan harus juga menarik agar dapat menambah kesan positif terhadap pelanggan yang akan membeli produk. Mengukur customer value. Pertama, mempertimbangkan biaya. Mempertimbangkan biaya suatu produk dapat berkontribusi untuk memahami nilai pelanggannya dengan mengidentifikasi karakteristik yang mungkin dianggap negatif oleh konsumen yang membelinya. Kedua, mengidentifikasi manfaat. Mempertimbangkan manfaat suatu produk dapat membantu mengukur nilai pelanggannya dengan menunjukkan aspek mana sih yang dipandang positif oleh pelanggan dan sebagai alasan untuk membelinya. Yang ketiga yaitu gunakan persamaan nilai pelanggan. Untuk rumus nilai persamaan pelanggan yaitu customer value sama dengan manfaat dibagi biaya yang dirasakan. Jadi ketika manfaatnya lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, maka nilai pelanggannya akan lebih besar. Untuk serangkaian manfaat tertentu, ketika biayanya meningkat, nilai yang dirasakan begitu pula juga turun. Nilai tidak mengacu pada harga, ini mengacu pada manfaat yang dirasakan yang akan diperoleh dalam konteks harga. Untuk studi kasus pada customer value ini, saya mengambil yaitu judulnya pengaruh kualitas aplikasi terhadap kepuasan pelanggan Gojek. Di sini saya mengambil contoh yaitu pada aplikasi Gojek yang kita ketahui bahwa Gojek merupakan sebuah aplikasi yang memberikan layanan pemesanan jasa ojek melalui smartphone. Kualitas aplikasi akan membuat pengguna merasa dimudahkan ketika fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Setiap aplikasi pasti didesain sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan dari penggunanya. Nah, gambar di samping berikut merupakan tampilan Gojek ini pada saat awal sekali, pada saat launch, yaitu pertama kali dirilis di Google Play Store di tahun 2015. Tampilan UI atau UI interface-nya itu masih sangat sederhana, dan waktu itu jangkauan Gojeknya itu atau jangkauan untuk ojek online-nya hanya di kota-kota besar saja, seperti hanya di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, belum sampai terpelosok-pelosok ke daerah Jawa. Seperti itu. Salah satu hal yang sangat memudahkan pelanggan dalam penggunaan aplikasi Gojek ini yaitu sangat cepat diakses. Ya jelas tentu sangat cepat, yaitu kita tinggal hanya dengan membuka handphone yang sudah dipenuhi dengan internet, lalu kita bisa mengeklik, misalkan kita mau mengakses untuk GoRide, maka ojek pun akan sampai di rumah kita. Nah, hal ini sangat menguntungkan bagi pelanggan ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi, kepuasan pelanggan akan tercipta apabila kualitas aplikasi yang dihasilkan baik dan sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, gambar di atas berikut merupakan tampilan Gojek saat ini. Itu perubahannya sangat drastis ya dibanding 8 tahun yang lalu yaitu tahun 2015, baik dari segi tampilan UI atau UI interface, user interface yaitu tampilan antar mukanya dan berbagai fitur-fitur tambahan nih yang ada di Gojek. Dan sekarang nih Gojek ini bukan merupakan menjadi suatu jasa pelayanan ojek online, tetapi juga jenis pembayaran seperti kita bisa bayar pulsa di sana, paket data, dan transaksi e-commerce dan lain sebagainya. Contoh lagi untuk mengenai tentang nilai kepuasan pelanggan, saya mungkin akan bercerita mengenai pada aplikasi Blibli yang kita ketahui bahwa aplikasi Blibli merupakan aplikasi e-commerce. Mungkin ada yang pernah belanja untuk di aplikasi Blibli bahwa setiap tahunnya aplikasi Blibli akan melalui perombakan user interface atau berbagai fitur-fitur lainnya, yaitu nanti kita bakal update lah pokoknya aplikasi dari Blibli tersebut. Nah, Blibli ini mengumpulkan kritik dan saran baik di Google Play Store, baik di customer service, mengumpulkan semua kritik-kritik dan saran dari pelanggannya. Nanti setelah direkap selama 1 tahun, mereka melakukan perombakan
setelah dievaluasi mungkin antara mungkin penambahan fitur atau perbaikan aplikasi dan lain-lainnya. Nah, setelah diperbaiki, mereka launch di Google Play Store untuk diupdate, lalu mereka akan memberitahukan kepada orang-orang nih pelanggan-pelanggannya yang melakukan kritik dan saran, mereka email satu-satu, mereka beritahu dan mereka akan memberikan voucher giveaway itu berupa diskon belanja di Blibli dan ini sangat menguntungkan bagi pelanggannya. Bahwa Blibli ini sangat menghargai nih kritik dan saran dari pelanggannya dan ini yang membuat Blibli bisa maju menyaingi Tokopedia. Walaupun belum bisa sampai Tokopedia, Blibli mengalami perombakan yang signifikan lah karena itu tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.